Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Nah, ini sekalian menjawab ada beberapa pertanyaan mengenai TV LED di mana power supply-nya tidak ada atau sama sekali nol. Terkadang power supply itu ada, tegangannya tetapi turun, kadang tegangannya berlebih. Jadi untuk bisa memahami tentang power supply, pastinya kita harus menguasai dulu rangkaian power supply itu dari mana ke mana. Khusus kita bahas di sini adalah bagian yang tertanda di sini, bagian tegangan tingginya. Nah, ini dia, ada garis. Nah, ini menandakan tegangan tinggi. Tegangan tinggi di sini maksudnya adalah tertulis di sini hot. Nah, artinya bagian ini bisa menyebabkan kontak atau kesetrum, sedangkan sebelahnya ini adalah bagian cool yang bisa kita pegang-pegang tapi tidak kontak. Nah, di sini kita lihat kenapa kontak, ya pastinya karena tegangan listrik 220 yang ada di dalam rangkaian ini. Nah, saya jelaskan dulu komponen-komponennya. Di sini ini konektor yang terhubung ke listrik, kabelnya. Kemudian ini ada solenoid lilitan, lalu ada NTC, lalu kapasitor, kemudian lilitan atau dinamo untuk penstabil. Di sini tujuannya untuk menghindari kejutan arus. Kalau di TV besar ada resistor, nah ini dipakai sistem lilitan. Kemudian ada kapasitor filter elektrolit. Nah, ini ketika kita mau periksa, ini sebaiknya kita buang dulu muatannya dengan sebuah besi, tetapi besi itu ada isolasinya, seperti ini misalnya, obeng, ada isolasinya. Nah, kita buang supaya tidak terjadi kesetrum. Kalau kapasitor ini besar, kesetrumnya membuat kita kaget dan itu berbahaya juga. Nah, kemudian komponennya ini ada sekring, kemudian ada TVR, nah ini juga sebagai proteksi. Kemudian ada dioda tegangan tinggi, tidak sama dengan dioda penyearah biasa. Kalau kita ganti harus pakai dioda tipe seperti ini. Lalu ada di bawah ini pasti ada seperti transistor MOSFET. Kemudian kapasitor, milar, kapasitor, lalu ada lilitan, lalu ada beberapa komponen elektrolit kecil, kemudian ada kapasitor. Nah, kemudian kita coba lihat fungsi. Nah, ini kapasitor tadi adalah sebagai filter atau menstabilkan arus sesatan AC. Jadi jika setelah disearahkan perlu disearahkan dengan dioda, bentuk gelombangnya masih belum gelombang lurus, ada masih ripple atau gelombang-gelombang noise. Nah, di filter sehingga keluaran dari dioda ini nanti menjadi sebuah gelombang yang stabil. Nah, kalau kita lihat dari atas, kita akan sulit menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Maka kita balik. Nah, oke. Nah, di sini cara melihatnya yang paling pokok adalah kita perhatikan dari jalur masuk. Nah, ini jalur masuk. Perhatikan. Lalu jelas di sini ya, quotient voltage, high voltage, artinya jangan dipegang. Ini terjadi kesetrum. Nah, dari sini dari L ini line itu adalah pasa, tetapi ini pada saat dicolok nanti kecolokan bisa terbalik-balik, nggak masalah. Nah, di sini masuk kemari ada fuse. Nah, ada fuse ini. Kemudian dari fuse, nah ini PCB-nya kebetulan 2 jalur, akan sulit harus membaca dari sisi atas dan bawah. Nah, dari sini ada rangkaian. Nah, ini jalurnya diprotek dengan NTC. Nah, ini ternyata NTC juga. Nah, ini NTC. Tujuan NTC itu adalah sebagai proteksi jika terjadi lonjakan arus yang sangat tinggi, maka dia akan memutus rangkaian. Lalu masuk ke kaki dioda. Ini ada 4 buah dioda. Tujuan dioda ini adalah menyearahkan dari AC 220 masuk ke dioda. 2 buah dioda nanti ketemu di sini, mengalir kemari. Nah, line netralnya mengalir dari sini kemari. Lalu kita lihat ke belakangnya. Nah, ada juga rangkaiannya. Ini, kemudian masuk kemari. Nah, di sini kita lihat ada trafo tadi, trafo filter untuk penghilang kejut. Kemari. Nah, kemudian di sini jumpa dengan kapasitor lagi. Ini kapasitor kemari, kemudian jalurnya nanti akan menuju
ke dioda ini. Oke, dari dioda ini nanti akan mengalir ke positif dan negatif. Nah, ini kita lihat rangkaiannya adalah dua buah kapasitor ini di paralel, positif, negatif dan negatif, sehingga nilai kapasitansi di sini menjadi 2 kali lipat. Kenapa dibuat dua buah begini? Saya kira tidak dibuat satu karena mungkin berkaitan dengan ukuran. Nah, setelah difilter ini, maka tegangan ini akan dialirkan satu bagiannya ke negatif. Nah, karena kan sudah DC ya, sudah DC. Nah, untuk diturunkan tegangannya supaya bisa dipakai oleh komponen-komponen yang lain, tegangan kecil 5 volt, 12 volt dan lain-lain, maka digunakan sebuah trafo. Nah, ini dia trafo. Oke. Nah, jalur negatifnya nanti akan yang masuk kemari positif, terjadi induksi, negatifnya akan dirubah melalui komponen ini, transistor, sehingga terjadi gelombang AC lagi atau gelombang segitiga atau sinus wave yang dikontrol melalui autocoupler ini. Jadi sama prinsip kerja switching regulator. Oke. Nah, sedangkan komponen-komponen ini dibutuhkan untuk menstabilkan masing-masing komponen seperti ini, kemudian ini menstabilkan. Jadi pasti ada fungsinya. Tegangan di sini sudah menjadi tegangan AC karena negatif tadi dirubah sehingga timbul denyut. Denyut tadi akan menginduksi sehingga keluar ke output sekundernya. Nah, ini primer, ini sekunder. Nah, tinggal dipakai, dilanjutkan ke komponen-komponen yang lain tadi. Pastinya dari rangkaian ini nanti akan disearahkan lagi dengan menggunakan berbagai macam cara. Nah, seperti ini misalnya ada transistor MOSFET ini, ini dioda, dan ada di filter kopling lagi sampai bisa dipakai ke rangkaian-rangkaian lainnya. Sempit saja jika terjadi permasalahan pada power supply-nya. Jadi dari sini kemari. Nah, yang pertama kita lakukan pengukuran adalah yang pasti itu kabel dari sambungan cok listriknya. Apakah putus salah satu kabelnya? Yang kedua, kalau lilitan ini jarang putus karena dia sistemnya ini dihubungkan secara seri. Kemudian kapasitor ini sebagai penghilang kejut tadi spark, jadi pada saat di audio yang nyata fungsinya, ketika dimatikan saklar on off-nya akan bunyi ceduk. Nah, ini tujuannya supaya tidak terjadi spark dan berimbas kepada rangkaian-rangkaian seperti IC yang penting sekali sebuah tegangan yang stabil. Kalau tidak nanti bisa merusak EEPROM, jadi dan lain-lain. Nah, kemudian kita perlu cek komponen ini. Kalau ini short, maka berefek kepada mati total, tidak ada tegangan pada power supply. Begitu juga dengan kapasitor Miller. Jadi perlu kita ukur. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Jika 0 nilainya, maka itu short. Jika tidak ada nilainya, maka itu tidak short. Tetapi harus kita lihat short karena open circuit karena putus, atau karena nilainya tidak terukur oleh avometer. Nah, jadi kalau tidak terukur dengan avometer, maka avometer harus dibesarkan skalanya. Seperti ini. Nah, dari skala paling kecil diukur sampai yang terbesar. Jika tidak bergerak sama sekali, itu menandakan nilai komponen ini putus. Begitu juga dengan nilai kapasitor Miller. Ada beberapa di sini. Nah, sedangkan komponen yang kuning ini kapasitor, ya, bukan relay, kapasitor. Nah, nilai kapasitor ini jika sama kasus seperti komponen Miller, jika putus, jika short, nah itu harus diukur seperti tadi. Yang tidak boleh adalah short sama sekali tidak mempunyai nilai kapasitansi atau putus sama sekali. Karena kalau itu terjadi, misalnya short, maka kalau short ini berefek kepada rangkaian, arus itu hanya mengalir kemari, balik lagi ke tempat semula. Nah, ini menyebabkan listrik PLN kita jeglek atau mati lampu. Artinya terjadi hubung singkat di sini. Nah, kemudian lilitan ini, nah ini juga jarang rusak karena ini hanya sebuah rangkaian seri kiri dan kanannya, line dan netralnya untuk menghindari tegangan kejut. Tapi kalau ciri-cirinya kita lihat
terbakar, nah wajib kita ganti. Nah ini kalau short tidak berefek kepada rangkaian-rangkaian lainnya, rangkaian tetap bekerja, hanya saja fungsi dari slow start ya, pengejut itu lebih kepada fungsi slow start itu tidak ada, sehingga pada saat dihidupkan terjadi tegangan atau arus kejut. Nah kemudian yang paling pokok lagi sebelum kita jauh memeriksa sekring ini, jadi jika terjadi short di salah satu komponen setelahnya, maka fuse akan putus. Nah capek kita meriksa yang lain-lain, ternyata ini yang putus. Nah kita ukur dengan apometer. Intinya adalah kalau fuse ini terhubung, jarum bergerak atau punya nilai 0 di sini. Oke, jadi kalau problemnya sudah terukur, nah kemudian kita lihat di sini komponen seperti ini juga harus seperti tadi kasusnya, tidak boleh short, tidak boleh putus. Kalau putus berarti tidak mengalir arus. Kemudian dioda. Nah ini dioda kita ukur satu-satu, salah satu saja ada masalah, katakan nilai diodanya berkurang. Nilai dioda itu kan ada resistansi dalam. Nah nilainya berkurang, jadi kita ukur salah satu posisi probe misalnya. Nah pada saat kita ukur begini, merah dan hitamnya ini naik jarumnya atau ada nilai, lalu kita balik tidak ada nilai. Nah itu menandakan dioda itu bagus. Tetapi kadang-kadang pada saat dia sudah dinyalakan timbul masalah di diodanya. Masalahnya apa? Berkurang kemampuan dia menyearahkan. Nah kita harus lihat datasheet, atau kalau kita ragu dengan nilai yang berbeda antara yang lain, maka gantilah nilai yang berbeda itu. Nah jika sampai sini bermasalah, maka rangkaian bekerja, hanya saja fungsi dari komponen-komponen berikutnya yang komponen aktif seperti IC, kemudian transistor MOSFET atau FET atau transistor biasa jadi tidak bekerja. Karena transistor itu baru bekerja jika menerima arus dan tegangan searah yang stabil. Kalau tidak stabil dia nanti akan kacau. Tidak bisa memproses, apalagi berkaitan dengan data-data digital, binary digital, tegangan level 0, level 1, nah itu harus stabil. Maksudnya adalah tegangan yang tanpa ada sedikit pun frekuensi yang masuk ke dalam rangkaian tersebut sebagai VCC-nya, tegangan utamanya. Nah, jadi itu yang paling pokok. Kemudian, nah jika sampai sini bagus kita ukur, jadi positif dan negatifnya kita ukur. Nah ini kan berbeda, satu arah kemari, satu arah kemari. Nah kita cari positif negatifnya, ditandai dari kapasitor. Ini negatif, ini positif, ini negatif, positif. Maka negatif dan positif, ini negatifnya, kita ukur tegangannya. Nah tegangannya harusnya kan 220, tapi karena ada peningkatan dari nilai tegangan breakdownnya dioda, maka nanti di sini bisa 300-an tegangannya. Nah kemudian kalau kapasitor ini bermasalah, ditunjukkan dari nilai kapasitansinya berubah. Kalau hasil pengamatan di sini nanti kembung, maka keluaran tegangan untuk pensuplai ke rangkaian berikutnya itu tidak stabil. Efeknya adalah kacau lagi rangkaian berikutnya. Nah kalau short, maka pasti sekring ini putus, tegangan semua menjadi 0. Nah kemudian untuk meregulator atau memberi supply tegangan 5 volt, 3,3 dan lain-lain dimulai dari trafo solenoid ini. Nah, jadi sampai di sini tegangannya adalah tegangan yang high voltage. Nah, keluaran dari sini nanti kakinya ini dihubungkan kemari, autocoupler ini untuk membangkitkan tadi gelombang-gelombang sehingga terjadi induksi. Karena kalau trafo atau lilitan dihubungkan dengan arus DC, maka tidak berfungsi. Trafo tersebut harus tegangan dengan yang berfrekuensi seperti gelombang AC ya, sinus wave. Nah kemudian ada lilitan. Nah kita ukur, kalau putus berarti lilitan ini fungsinya sama dengan fungsi lilitan ini, cuman ini lebih kecil. Lalu ada resistor kecil di sini. Nah kita periksa, yang penting nilainya tidak boleh berkurang jauh, kemudian tidak boleh putus. Lalu ada kapasitor, begitu juga short misalnya. Kalau short satu kapasitor ini, maka tegangan menjadi 0 semuanya. Lalu ada dioda, nah itu juga pengaruh. Ada kapasitor ini kalau kering maka akan cacat nanti gelombang yang ditujukan. Lalu ada dioda lagi, kemudian ada kapasitor seperti ini. Ini kapasitor ini sama tapi ini jenisnya beda, MKM. Nah ini milar. Nah jadi begitulah kira-kira menganalisanya. Lalu ada sekring yang nilainya resistor ini. Nah nilainya ini sekitar 5-6 ohm.
0,56 ohm ya. Merah itu 2, ini warnanya violet. Nah, dihitung saja ini berarti karena ini perak langsung dia nilainya adalah langsung 20 sekian ohm. Nah, jadi ini juga sebagai sekring sebetulnya. Sekring untuk pengaman ini. Jadi bertahap-tahap. Sekring pertama untuk line dari AC, dari tegangan PLN. Lalu ada sekring lagi untuk blok ini setelah disearahkan masuk kemari negatif tadi. Kemudian ada sekring lagi, ini 0. Sekring untuk rangkaian lagi. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kalau nilai resistansi dengan nilai yang kecil, 0 ini artinya terhubung singkat, tapi itu resistansi. Nilainya 1 ohm, 2 ohm. Nah, ini kalau masih batas toleransi di bawah 10 ohm masih oke, nggak masalah. Seperti kapasitor, ini terhubung paralel. Nah, terhubung paralel, jika short maka 0 tegangan. Terjadi tegangan puncak di sini, kemari yang lain-lain jadi 0. Lama-lama ini terbakar, jadi putus. Nah, kalau ini putus, berarti tidak ada fungsi kapasitor di sini. Biasanya rangkaian masih bekerja, cuman cacat arus dan tegangannya. Nah, jadi saya kira begitulah cara menganalisa rangkaian dari power supply. Kemudian output dari sekundernya. Nah, jika terjadi permasalahan pada outputnya, sama analisanya seperti pada bagian input. Ada yang short, maka tegangan kemari juga menjadi 0. Karena ini terhubung. Oke. Nah, lalu tegangan di sini ada dari datasheet berapa ke berapa. Nah, kita harus tahu juga dari datasheetnya, jika terjadi kurang atau lebih, berarti ada masalah dengan blok berikutnya. Jadi, sebuah alat listrik, alat elektronik itu, sebelum dan setelah dari peralatan yang mau dianalisa, itu menyebabkan fungsi dari rangkaian itu tidak bekerja jika ada masalah. Sebagai contoh misalnya, transistor ini kalau outputnya bermasalah, dia jadi masalah. Kalau IC ini masalah, maka berkait juga kemari. Jadi berkait-kait ya. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan tentang nilai pengganti dari komponen. Nah, sebetulnya di datasheet Google itu ada semua. Jika kode ini tidak ada penggantinya, apa ada di sana. Yang penting data kemampuan dari masing-masing komponen yang harus kita ganti. Misalnya di sini 2 ampere. Nah, kita bisa pakai 2 ampere. Lalu tegangan kerjanya berapa? Misalnya 400 volt, maka kalau ada 500 boleh. Yang penting tidak boleh lebih rendah. Begitu juga dengan transistor ataupun IC. Nah, itu ada datasheetnya. Yang kita lihat adalah kesamaan kaki-kakinya. Misalnya pin 1 untuk apa, 2 untuk apa, dan seterusnya. Lalu data dari komponen itu, kemampuannya. Jadi dibandingkan dua komponen replacementnya atau penggantinya, baru bisa kita pakai. Karena kalau kita pakai lebih rendah, nanti akan cepat rusak. Panas sedikit langsung rusak. Atau tegangannya lebih pada area kerjanya. Misalnya di sini tegangan 150 dari IC atau transistor yang kita ganti, 150 volt. Harusnya kita pakai 200 volt. Maka akan jebol lagi. Nah, kita kalau mengganti harus sama kemampuannya atau lebih besar sedikit. Apakah bisa lebih besar sekali? Nah, saya kira kalau lebih besar sekali nanti akan ada pengaruhnya kepada RD-nya, jadi resistansi pada saat dia bekerja, RD on namanya itu. Berbeda nanti berubah juga karakter dari hasil output tegangannya. Inti dari sebuah peralatan elektronik itu kan saling terkait mengkait. Nah, seperti ini fungsinya adalah untuk menciptakan gelombang supaya trafo ini bekerja. Nah, gelombang nanti karena nilainya berbeda, maka trafo ini bekerja juga menjadi beda. Begitulah kira-kira cara kerja dari sebuah rangkaian dalam kita menganalisa. Yang paling perlu adalah tahu ini komponen apa, cara mengukurnya, jika rusak bagaimana, lalu mencari penggantinya. Kemudian yang paling pokok lagi juga adalah menguasai cara membaca jalur kerjanya. Nah, ini kapan komponen itu dihubungkan seri, kapan komponen itu dihubungkan secara paralel. Yang dimaksudkan secara paralel adalah ketika jalur komponen itu dihubungkan dari satu titik ini. Di paralel itu maksudnya dihubungkan ke negatifnya. Kalau di seri adalah, nah misalnya jalur ini nih bisa diamatin di sini kita putus. Nah, di sini ditaruh resistor. Nah, ini artinya seri. Tujuan resistor ini adalah penahan arus atau berfungsi sebagai fuse. Nah, penahan arus untuk apa? Supaya
arus yang keluar itu tidak terlalu besar disesuaikan dengan kemampuan komponen berikutnya. Nah, begitu juga dengan kapasitor. Jika dihubungkan secara paralel, artinya adalah kapasitor itu dihubungkan dari suatu titik jalur ke negatif. Kalau seri, seperti resistor tadi. Nah, bayangkan saja jika kapasitor ini short circuit, maka arus akan mengalir ke bagian yang short tersebut, tidak lagi mengalir ke bagian yang lain. Itu prinsip kerja arus berdasarkan teori hukum Kirchhoff. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika, semoga membantu dalam menganalisa kerusakan-kerusakan komponen, dan bagian pengetahuan ini juga bisa dipakai untuk komponen-komponen yang lainnya, karena dalam belajar itu kita tahu satu model yang lain hampir-hampir sama seperti ini. Hanya saja mungkin cara dari pabrik itu beda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Dari AC dirubah ke DC, dari DC distabilkan, lalu dikecilkan. Kalau zaman dahulu itu untuk meregulator dari trafo ini dipakai trafo. Jadi dari 220 dipakai 6 volt, 12 volt, 5 volt. Nah, kalau itu dibuat sekarang terlalu besar sehingga tidak muat ke dalam casing, maka dipakailah sistem seperti ini yang namanya switching regulator, atau istilahnya SMTP gitu ya, lupa saya. Nah, jadi sehingga rangkaian itu menjadi lebih simple. Bukan simple, rangkaian itu menjadi lebih, dimensinya bisa kecil. Kemudian kecepatan dia dalam memberi sumber tegangan dia menjadi lebih cepat karena tidak melalui induksi dari awal yang dihasilkan dari trafo utama untuk bekerja rangkaian-rangkaian berikutnya. Baiklah, semoga sedikit informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum.